Baik, kita mulai. Kita buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya perkuliahan metode SLR untuk membangun suatu paper. Tentunya ini akan diberikan panduan praktis membuat paper SLR. Nanti kita akan menggunakan tools AI yaitu GenAI. GenAI untuk apa? Tools yang digunakannya ya kita akan gunakan ini toolsnya itu nanti ini AI kan ini jadi AI itu bisa menganalisis dataset kan, kemudian bisa juga membuat ringkasan kan, ringkasan dari paper yang kita baca. Nanti paper kita itu ya bisa aja diupload ya berupa filenya atau berupa abstrak. Conclusion-nya nanti GenAI bisa membantu kita untuk membuatkan resume sesuai dengan target yang kita inginkan ya. Misalkan target resumenya mulai dari judul, kemudian autor, kemudian metode, kemudian temuan utama itu bisa nanti minta bantuan dari GenAI. Kita artinya ada beberapa konsep yang perlu diulang ya supaya nanti dalam eksperimennya bisa memahami dengan baik, bisa berjalan dengan lancar. Ya, kita lihat di sini untuk membuat paper ya atau makalah dengan menggunakan metode systematic literature review berdasarkan referensi yang kita punyai ya, kita baca. Kita perlu mengikuti beberapa langkah kunci. Ya, langkah-langkah ini diadopsi dari Guidelines for Performing Systematic Literature Review ya software engineering oleh ya Kitchenham and Carter. Ini berikut langkah-langkahnya yang bisa kita ikuti ya sebagai pedoman nanti ini ya konsep yang perlu kita pahami tentunya supaya nanti kita eksperimen itu ya karena didasari teori sehingga apa yang kita lakukan ya bisa berjalan dengan baik tentunya. Ya tentunya ya pendahuluan ini ya review dari mata kuliah sebelumnya. Ada pendahuluan tuh ada latar belakang, ada tujuan, ada ruang lingkup. Ya kalian ini udah memahami ya, udah bereksperimen tentunya terkait latar belakang, tujuan, ya, ruang lingkup. Ya. Tentunya tujuan pun perlu didefinisikan di sini. Ya latar belakang ya, mengapa prediksi di sini ya tetap ya temanya yang kita kaji itu ini prediksi kebangkrutan kan dan model pembelajaran mesin. Nah, artinya temanya prediksi kebangkrutan dengan menggunakan machine learning tentunya. Algoritmanya nanti kita bisa kembangkan. Itu latar belakangnya. Ya nanti kita ada contoh dari beberapa narasi atau paragraf terkait latar belakang kan. Tujuannya nyatakan tujuan dari SLR ya. Ini misalkan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, menginterpretasi semua penelitian yang relevan terkait prediksi kebangkrutan menggunakan metode pembelajaran mesin tujuannya kan. Kemudian ruang lingkupnya definisikan ruang lingkup makalah ini termasuk kriteria inklusi dan eksklusi. Ruang lingkup. Metodologinya menggunakan protokol SLR ya, jelaskan bagaimana SLR ini dirancang mengikuti panduan Kitchenham. Kriteria inklusi dan eksklusi definisikan juga kriteria untuk memilih studi yang akan disertakan dalam review. Sumber data, tentunya ini juga disebutkan ya, karena ini adalah karya ilmiah, tentunya sumber data ini merupakan hal penting juga terkait database-nya, terkait sumber-sumber jurnal, konferensi, dan lain-lain bisa juga disebutkan di sini. Strategi pencarian, ya, artinya kita buat
keyword ya, atau detilkan juga berupa pencarian atau berupa string, keyword ya, yang digunakan untuk mencari studi yang relevan, mencari paper yang relevan. Ya, proses seleksi, harusnya jelaskan proses seleksi studi termasuk penyaringan awal, penilaian kualitas, dan sintesis data. Hasil dan diskusi, ya, ini memang literatur review itu ya, hasil dan diskusi. Nah, di sini nanti intinya juga di sini ya, ringkasan studi yang disertakan. Berikan tabel atau daftar yang merangkum studi yang disertakan dalam review, ya, dalam ulasan kan, termasuk judul, penulis, tahun, ya, tujuan, dan temuan utama. Temuan utama diperlukan, ini yang paling intinya. Ya, bisa juga metode, ya, disebutkan metodenya. Kalau memerlukan optimasi terkait algoritma yang digunakan dalam metode tersebut, bisa juga disertakan. Hasil diskusi ya, klasifikasi model prediksi, ya, klasifikasi model prediksi kebangkrutan yang ditemukan. Misalkan model statistik, model machine learning, ya, model deep learning, model AI, ya, model data mining, dan ya, dan yang lainnya sesuai dengan kajian yang kita lakukan. Analisis temuan, nah, diskusikan temuan utama dari studi yang disertakan termasuk metode yang paling sering digunakan, kinerja model, dan tren penelitian. Ya. Keterbatasan dan rekomendasi ini perlu disampaikan juga dalam paper kita. Kemudian kesimpulan ya, rangkuman temuan, ringkasan temuan untuk temuan utama dari SLR ini. Implikasi, ya, ini tentunya diperlukan untuk dibahas tentunya implikasi praktis dari temuan untuk para praktisi di bidang keuangan dan teknologi kan. Nah, implikasi teoritisnya bisa juga disebutkan ya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, agenda penelitian masa depan ya, future research-nya ya, berikan rekomendasi untuk penelitian masa depan berdasarkan kesenjangan yang ditemukan. Daftar pusaka tentunya ini perlu ya, cantumkan semua referensi ya, karena untuk membuat karya ilmiah, membuat supaya karya ilmiah kita tuh punya argumentasi, ya, argumentasi artinya karya ilmiah kita tuh harus bisa mempertahankan argumentasi, harus disertakan tentunya referensi literatur review-nya yang kita citasi. Nah, itu. Kemudian kita lihat contoh penerapan dan struktur SLR ya. Ini pendahuluan, ini hanya contoh, nanti kalian bisa kembangkan sesuai dengan tema yang kalian bahaskan. Jadi latar belakang ya, cerita di sini lah. Ya, prediksi kebangkrutan adalah topik penting dalam bidang keuangan dan ekonomi karena dampak signifikan dari kebangkrutan terhadap perekonomian dan pemangku kepentingan stakeholder. Tentunya riset itu ya, riset yang penting ya, di latar belakang terus diungkapkan bahwa paper kita tuh paper yang penting ya, punya nilai kajian ya, nilai jual, dan nilai implikasi yang cukup penting ya. Nah, dengan kemajuan teknologi pembelajaran mesin, banyak model telah dikembangkan untuk meningkatkan akurasi prediksi kebangkrutan. Itu latar belakangnya terkait itu. Latar belakang bahwa ada fenomena yang kita amati ya, ada penting, important ya, penting bahwa fenomena yang kita amati itu penting karena bisa berdampak secara nasional, misalnya secara internasional. Nah, itu lebih luar biasa kalau secara internasional. Tujuan kan makalah ini bertujuan untuk melakukan review sistematik terhadap literatur yang ada tentang prediksi kebangkrutan menggunakan metode pembelajaran mesin dengan fokus pada model, teknik, dan hasil yang dicapai. Karena ini review ya, ulasan dari paper-paper yang dipublikasikan ya, ulasan review, dianalisis, didesain ya, dianalisis, diidentifikasi ya, kemudian nanti buat kesimpulannya. Ruang lingkup ya, studi ini mencakup artikel atau paper yang diterbitkan antara tahun 2007
sampai 2023. Ini cukup lama juga nih ya. Nah, yang membahas prediksi kebangkrutan menggunakan model pembelajaran mesin. Studi ya, hanya fokus pada model statistik tradisional atau tidak memuat evaluasi kinerja model tidak diceritakan. Studi yang hanya fokus pada model, nah ini perlu dikoreksi ya. Di sini bukan model statistik tradisional, studi yang hanya fokus pada model itu model machine learning ya, bukan machine learning ya, machine learning. Ya. Nah, machine learning ya. Machine learning. Nah, itu diperbaiki lagi ya. Atau tidak memuat evaluasi kinerja model tidak machine learning aja. Nah, fokus pada model machine learning dan evaluasi ini evaluasi harusnya evaluasi performance ya, atau kinerja kan, performance dari model model yang digunakan ya, model yang digunakan kepada paper-paper yang kita baca tadi, yang kita baca itu ruang lingkupnya kan. Metodologi ya, ini protokol SLR-nya dirancang mengikuti panduan dari Kit Hennehem ya. Nah, 2007 kan. Proses review mencakup 3 tahap utama, ya, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan protokolnya, urutan-urutannya. Kriteria inklusi dan eksklusi, disebutkan inklusi studi yang membahas model pembelajaran mesin untuk prediksi kebangkrutan dan diterbitkan dalam jurnal atau konferensi berputasi. Ya, jadi paper-papernya itu yang dipublish di jurnal. Nah, eksklusinya studi yang tidak memiliki evaluasi empiris terhadap model yang diusulkan atau diterbitkan dalam sumber yang tidak berputasi. Ya. Jadi jadi sumber-sumber yang tidak berputasi ya tidak dilibatkan ya, tidak dilibatkan dalam review ini. Sumber data utama meliputi database akademik seperti IEEE, Explore ya, SCM, Scopus, dan Google Scholar. Strategi pencarian, artinya string pencarian digunakan termasuk kombinasi kata kunci seperti bankruptcy prediction, learning, systematic review, dan financial distress. Oke, proses seleksi melibatkan penyaringan awal berdasarkan judul dan abstrak. Ya. Diikuti dengan penilaian teks penuh untuk menilai referensi dan jadi lihat juga judulnya ya, pas seleksi judulnya relevan diambil dan dibaca juga abstraknya. Nah, ini kita lihat di sini ada hasil dan diskusi ya, hasil dari review itu ya. Hasil dari review. Hasilnya ringkas itu yang disertakan ya. Judulnya sebutkan kan judul dari paper yang kita baca. Contohnya ini judulnya Application of and Improve Optimization Using Learning Strategies and Long Short Term Memory for Bankruptcy Prediction. Penulisnya Adisa et al. Ya, tahunnya 2023. Metodenya ini LSMTM. Temuan utamanya ini model LSTM dengan optimasi yang ditingkatkan memberikan akurasi tinggi dalam prediksi kebangkrutan. Nah, ini adalah ringkasan studi yang disertakan. Ini nanti kita bisa minta bantuan Julius AI untuk menghasilkan temuan tentunya ya dari beberapa paper yang kita baca ya. Tentunya supaya lebih cepat dan efisien ya kita menggunakan tools supaya temuan utamanya tentunya yang ini bisa diketemukan ya. Nah, ini ada systematic review ya dari Alaka et al. Berbagai model, ini metodenya berbagai model ini. Karena ulasan ya di model. Review terhadap berbagai model prediksi bangkrutan dan rekomendasi untuk pemilihan alat. Kalau ini pemilihan alat ya, alat untuk memprediksi ya, itu algoritma kan. Application of and improve, ini sama dengan di atas ini ya. Ini lebih detail ya, ada Adisa, Ojo, sama ini.
Ya, ini kita gunakan. Nah, kemudian setelah ini biasanya banyak nih ringkasan studi itu bukan hanya 3, bisa 50. Nah, 50 paper yang diulas ya, yang dianalisis, eee, yang diklasifikasi, kemudian ditemukan metodenya, ditemukan temuan utamanya. Kemudian baru kita membuat konklusi, kesimpulan ya. Klasifikasi model prediksi ya, ini klasifikasi model yang diidentifikasi mencakup neural network, support vector machine, decision tree, dan ensemble model. Nah, ini berarti nanti metodenya itu banyak metode yang dianalisis kan, metode yang dianalisis banyak ini metode. Ya, kemudian kalau ingin dicantumkan di sini tingkat akurasi, bisa juga ya tingkat akurasinya itu menggunakan LSTM apa, atau dataset. Nah, banyak sebenarnya yang bisa terlibat di sini nih ya, di fitur-fitur yang kita kelompokkan, kita analisis tuh. Kemudian analisis temuan ya, model pembelajaran mesin seperti neural network dan ensemble method menunjukkan kinerja yang unggul dibandingkan dengan model statistik tradisional dalam prediksi kebangkrutan. Dan penelitian menunjukkan peningkatan penggunaan data besar dan teknik deep learning ya. Nah, di sini artinya ini perlu dilengkapi ya dengan berbagai itu. Karena di sini tuh ada 50 paper yang kita baca, tentunya nanti ada paper yang membahas ini, metode menggunakan metode ini, metode apa tadi, metode ini apa, neural network ya, support vector machine, decision tree, dan ensemble method. Metodenya 10. Ini analisis temuan ya, berarti di sini trennya adalah deep learning yang akan memberikan solusi yang optimal untuk bankruptcy prediction. Ini prediksi kebangkrutan industri perbankan itu menggunakan deep learning berdasarkan ini penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti yang terdahulu seperti Adisa, Alaka ya. Kemudian ada banyak sebenarnya, ada 50. Banyak, bisa Paris kan ada, bisa Osama ya, tergantung dari itu yang kita baca. Nah, kemudian kan tadi analisis temuan, keterbatasan, dan rekomendasi. Sebagian besar studi masih menggunakan dataset terbatas dan kurangnya evaluasi pada skenario dunia nyata. Nah, disarankan untuk penelitian masa depan menggunakan dataset yang lebih beragam. Ya. Beragam itu berarti ya meliputi dataset nasional ya, internasional bisa juga. Oh, ada masalah koneksi ya? Nah, oh ada masalah koneksi ya? Bentar ya. Oke, kita lanjutkan. Masih ada apa? Bagaimana, ada normal? Mas Darul ada? Tulistiana? Alfa? Anggita? Feni? Hadir, Pak. Ada. Ada, Udah tampil Pak. lagi itunya apa? Tayangannya ya? Feni?
Udah, Pak. Udah ya. Tadi putus nyambung ya? Udah, Pak. Ya? Ya, oke, kita lanjutkan ya ini. Betul, Ya, betul. ya, oke. Lanjutkan tadi sampai itu ya, sampai pada kesimpulan tadi ya, kesimpulan. Jadi dalam kesimpulan ini ya rangkuman temuan ya, model pembelajaran mesin khususnya deep learning memiliki potensi besar dalam meningkatkan akurasi prediksi kebangkrutan. Kesimpulannya kan, implikasinya ya penggunaan model pembelajaran mesin dapat membantu lembaga keuangan dalam mengidentifikasi risiko kebangkrutan lebih dini dan akurat kan. Agenda penelitian masa depan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi penggunaan dataset yang lebih beragam dan implementasi model dalam. Hmm, ya oke, wah ini ada masalah nih ya. Nah, wifi-nya ini. Ada masalah ya. Ya, ada masalah nih ya, koneksinya nih. Nah, itu contoh nih ya, contoh dari itu apa, bisa kalian itu kan. Nah, contoh penerapan ya terkait SLR ini kan. Ya, kemarin pun udah ada contoh yang ya, ntar ada masalah ininya. Wifi ada masalah nih. Ada masalah wifi. Nah, sekarang kita akan mencoba ini ya. Ini kan teorinya udah kita kuasai ya. Kita akan mencoba ini sekarang, akan mencoba ini. Nah, mencoba membuat ringkasan ya, studi yang ringkasan atau apa ulasan ringkasan. Nah, bentar ya kita matiin dulu ininya apa masalah ininya ya. Ya, kita sekarang akan mencoba ini, mencoba membuat ini ringkasan-ringkasan ini, ya menemukan ini menggunakan Julius AI.
untuk mempercepat ya, mempermudah. Bagaimana udah connected lagi belum ini? Sudah. Sudah, Bapak. Udah ya. Oh, ini masalah WiFi di mana ya? Di sini gitu ya. Ya, kita akan mencoba ini. Berarti kita harus punya ini dulu ya. Kita harus punya ini, punya piper-piper yang kita punyai. Nah, ini piper. Ini di layar ada tampilan piper, file-file. Ada, Pak. Nah, ini berarti sebelumnya kita akan menganalisis ini kan, akan membaca paper ini. Ya, paper yang ada berapa ini? Ada sekitar 50-an lebih ya, 50 lebih. Nah, ini bisa dianalisis kan, ya data-data ini bisa dianalisis menggunakan Julius AI. Sehingga nanti kita bisa mengambil, ya bisa melakukan pengulasan, bisa menemukan, ya. Misalkan kita akan menganalisis ya, ini ya, yang ini Barboza misalkan ya, 2017 nih Barboza nih. Nih Barboza akan kita, nah paper ini ya, paper Barboza ini, paper Barboza ini akan kita, ya paper Barboza. Nah, ntar paper, nah Barboza ini, nah ini Barboza ini akan kita review kan. Sudah kelihatan papernya belum? Maaf Pak, Belum, Pak. untuk layarnya masih di ringkasan studi yang disertakan, Pak. Oh ya, ntar berarti ini harus di itu ya, di share ya. Oke, di share. Ah, ya. Sekarang udah tampil? Yang expert system with application ya, Pak? Ya, betul. Ya, Nah, sudah, Pak. ya, ini adalah paper yang akan kita ulas, akan kita review. Nah, kita review. Ini memang in English ya, in English. Ya, sebetulnya dengan bantuan teknologi sekarang, ini bisa dianalisis juga ya, bisa dihasilkan nanti. Ini nanti ada dua metode caranya. Bisa mengupload paper, ya. Cuma sayangnya kalau mengupload paper, nah itu karena kita menggunakan tools AI yang gratis, nah itu memang terbatas. Tapi kita akan coba ya, kita akan mencoba mengupload paper yang ini apa? Yang machine learning model and bankruptcy prediction ini. Kita akan mengupload menggunakan ya aplikasi tools namanya GenAI ya. Bentar, sebentar ya, Bapak ke belakang dulu sebentar.
Atau ada yang diskusikan dulu? Ditanyakan dulu. Anda tanyakan dulu nggak? Sebelum lanjut. Nah, coba Mas Darul. Ada yang tanyakan dulu nggak Mas Darul? Tulistiana. Alfa. Anggita. Hadir, Pak. Ada yang bertanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Udah sampai mana Anggita paper SLR-nya? Sudah ada progres belum? Baru sampai yang waktu itu kuil buat tuh, Pak. Oh, Quillbot ya. Iya, toolsnya pakai Quillbot ya. Terus Iya. bahasannya udah sampai mana bahasannya? Nggak tahu, lupa, Pak. Belum buka laptop. Oh, belum. Oke, lanjut ya. Semangat ini udah hampir mau beres kuliah kan udah pertemuan 15. Udah dapat download paper belum? Paper-paper yang udah dibaca belum? Udah punya belum paper-paper yang mau diulas, mau direview? Udah ada, Pak. Ada berapa paper? Ada 15 kalau nggak salah. Ya, oke, lanjut ya. Coba yang lainnya. Feni, aman ada Feni? Nah, nggak ada Feni ya. Kemudian Mahda Muhammad. Ubaidillah. Ada Ubaidillah. Sajifa. Julfa. Rosnita. Rotika. Ya, hadir, Pak. Udah sampai mana kajiannya? Oh, Rotika. ini bareng paper, Pak. Lagi nginiin paper. Udah berapa paper yang dipunyai? Baru baru 10, Pak. Oh, 10. Yang Ya, dibaca udah berapa? baru setengahnya. Ya, oke, ada progres ya. Pakai apa Ya, dibacanya? Dibaca manual atau pakai AI? ada yang pakai AI, ada yang manual, Pak. Oh, ya, oke. Ya, lanjut ya. Ya, Pak. Nah, oke, itu Rotika. Arlita ada. Sadidan. Udah Sadidan. Mikelin. Harosan Sadidan ya. Kemudian Papa. Ya Pak. Udah punya berapa paper? Baru 10 Pak. 10. Yang dibaca sudah berapa? Baru 6. Nah, metodenya apa aja yang ketemukan dari 6 Eh, paper? metode apa, quality of service untuk apa namanya pengecekan jaringan pada suatu sekolah gitu Pak. Ya, terus metode apa lagi kan dari 6 paper itu beda-beda metode yang digunakan nggak? Ya, beda-beda ada yang pakai apa aja, lupa sih Pak. Belum baca Ya, lagi. ya. Oke, lanjut. Berarti udah connect dia. Oke Pak, siap. Ya. Ridgewar. Paras. Ilham. Suparman. Eti Rohayati. Kemana nih Eti ini? Eti gadis ada ya. Udah berapa paper yang dibaca Eti?
10 setengahnya, Pak. Tengahnya. Metode apa yang ditemukan dalam paper yang dibaca? Regresi linear. Oh, regresi linear. Terus banyak kan metode algoritma yang digunakan? Untuk apa itu ya? Kajiannya untuk ngapain? Temanya. Machine learning. Apa? Machine learning? Iya, Pak. Untuk apa machine learningnya, Eti? Memprediksi penjualan air, Pak. Oh, air ya. Oke, prediksi air. Itu jurnalnya udah banyak belum ya? Baru 4 10, Pak. orang. Ya, oke. Lanjut, Eti ya. Hardika Ya. ada. Perdi. Gusnanto. Hadir Pak. Iya. Sudah berapa paper yang dibaca? 15 sih Pak, cuman nggak manual semua, ada yang pakai AI. Wah, bagus, Perdi. Iya, bagus kalau udah pakai AI. Apa temanya apa? Tema punya saya Pak. Ya. Temanya Temuannya apa aja yang temuannya apa temuan aja di yang jurnalnya. ya, temuan dari Temuannya jurnal yang dibaca apa saja? Ada yang ada yang ingat pakai nggak? metode single shoot multibox, ada yang pakai CNN, ada yang pakai YOLO. Oh iya. Oke, banyak berarti yang baru-baru ya. Ya Pak. Itu metodenya kan? Ya, Kalau itu temuannya yang ditemukan apa? Pada paper yang dibaca temuannya. sebentar Pak. Ya. Oke. Kalau kali ada yang ingat. Iya, jadi memang harus paper yang dibaca tuh harus teliti memang. Ya kalau judul kan gampang ya bisa dilihat. Itu autor juga gampang ya penulis. Nah, yang harus dibaca dengan teliti adalah metode. Metodenya menggunakan machine learning atau menggunakan algoritmanya apa kan. Kemudian setelah itu ya algoritmanya itu properti-propertinya apa yang digunakan di algoritma tersebut. Apakah dioptimasi tidak si algoritmanya itu. Kemudian setelah itu apa temuan intinya, temuan utama dari penelitian orang lain itu harus didapatkan itu temuan utamanya sehingga kita nanti bisa menganalisis ya dari beberapa temuan itu, dari beberapa pertemuan para peneliti yang kita baca ya kita ulas si papernya di reviewer artinya, kemudian nanti bisa kita simpulkan ya. Rama Triva, Denny Prasetya, Rizal Ryan, Septrian Gunawan. Rizal Ryan hadir Bapak. Rizal Ryan. Oke, berapa paper yang dibaca Ryan? Untuk papernya yang baru dibaca semua baru ada 3 Bapak. Baru ada 3. Iya. Coba Bapak tanya nih, dari 3 paper tersebut ya, temuan utamanya apa dalam paper tersebut? Temuan utama dari paper yang dibaca. Kalau temuannya sih tentang ini sih Pak, penelitian saya kan soal ini ya, soal KPU, Komisi Pemilihan Umum tuh Pak. Ya.
Nah, dari paper yang dibaca, kan paper yang dibuatnya diteliti oleh orang lain. Mm-mm. Nah, dari kasus KPI itu apa temuannya? Yang dari paper, Iya, bukan dari paper yang kita punyai, tapi dari paper orang lain berarti kan? Nah, kita mereview. iya betul. Nah, apa temuannya? Ada yang ingat nggak? Sebentar Bapak. Ya, oke. Itu diperlukan nanti ya. Kemampuan analisis, kemampuan membaca, kemampuan menemukan temuan kan dari paper yang kita baca. Nah, kalau kita menemukan metode, menemukan temuan, berarti apa yang kita baca, apa yang kita ulas, nah kita paham berarti. Mereview ya, mereview artinya mengulas, membicarakan sebenarnya, membicarakan kelakuan orang lain ya. Kelakuan orang lain bukan gibah, tapi ini membicarakan hasil karya ilmiah, membahas, meneliti kan, meneliti ada kelemahan, ada kelebihannya secara ilmiah, secara argumentatif, ya, artinya didukung oleh data. Ini ada. Oke, sambil lanjut ya ke yang lain itu ada Selviana Damayanti. Hadir, Pak. Berapa paper yang dibaca? Ada 15. Sudah 15 yang dibaca? Iya, Wah, mantap ya. Coba sebutkanlah beberapa temuan ya, temuan utama yang dilaporkan pada paper yang dibaca. kayak metode penelitiannya pakai apa. Ya, enggak Terus temuannya nih, temuannya dulu. Langsung ke fokus temuannya, temuan dari paper yang dibaca. Bisa nggak menemukan temuan? contohnya gimana, Pak? Nah, kan kalau judul mah gampang ya, menemukan judul tuh gampang dilihat dari apa? Lihat dari judul paper kan ketahuan ya judulnya. Temanya apa yang dibuat tuh? Temanya apa tadi? Siapa tadi? Damayanti ya? Iya, Apa temanya? tentang Tema analisis sentimen. Oh, sentimen analisis. Wah, kan bagus tuh sentimen analisis. Sentimen analisis. Nah, pada sentimen analisis kan metode judulnya kan gampang dibaca tuh ya dari paper kan. Autor gampang nggak baca autor, baca penulis. Gampang ya. So, Nah, kalau metode gampang nggak menemukan metode? ada Bapak di judul juga Ada. biasanya. Ya, ada di judul ya. Yang paling berat kan menemukan itu kan temuan ya, temuan utama kan baca. Nah, itu menemukan itu yang agak apa, yang harus fokus. Nah, kalian harus bisa itu apa menemukan temuan itu sehingga nanti ya bisa dianalisis ya. Contohnya kan begini nih temuan tuh seperti ya kalau dalam yang ini temuan ini ya temuan ya. Nah, ini temuan. Sudah berubah nggak tampilan di layar? Belum. Oh, Belum, belum Pak. Masih kah? masih di paper yang expert system, Pak. Oh iya. Nah, ini diskusi ya karena kuliah terakhir ini ya.
terakhir harus connect kalian kan. Nah, gimana sekarang? Sudah ada tampil ringkasan ya? Sudah tampil. Ya. Nah, ini temuan tuh ini kalau judul kan gampang ya. Apply application of an improve optimization using learning. Nah, ini gampang judul. Penulis juga bisa dibaca kan. Tahun gampang, metode bisa. Nah, ini temuan ini yang perlu diperlukan itu. Ya, ada paper kan. Temuan itu kan model ini LSTM dengan optimisasi yang ditingkatkan memberikan akurasi tinggi dalam prediksi kebangkrutan. Ini temuan utamanya ini temukan. Ya. Kalau yang kedua, misalkan temuan utamanya ini ya karena ini tuh papernya adalah SLR kalau ini SLR ya. Artinya kan metodenya berbagai model. Nah, berbagai model. Temuannya ini review terhadap berbagai model prediksi kebangkrutan dan rekomendasi untuk pemilihan alat. Ya, temuan utamanya ini. Jadi mereview, mengulas terhadap berbagai model prediksi kebangkrutan dan direkomendasinya untuk pemilihan alat ya, alat ya. Pemilihan alat itu ya pemilihan alat ya alat yang digunakan ya bisa alat pemilihan alat atau model kan. Model yang digunakan. Pemilihan model. Nah, ini kurang lengkap memang pilihan modelnya kan nanti kalau lebih jelasnya kan ada model. Misalkan model 1 menghasilkan tingkat akurasi 95%. Model 2 hasil akurasinya 90%. Berarti di sini rekomendasinya pemilihan alat pemilihan model 2 atau alat 2. Nah, ini yang perlu kalian itu temuan utamanya yang perlu diidentifikasi pada paper yang dibaca itu. Sehingga nanti dari temuan ini kan bisa berlanjut ke analisis berikutnya kan. Jadi ada analisis temuan ini ya. Model pemilihan mesin seperti neural network dan ensemble method menunjukkan kinerja yang unggul dibandingkan dengan model statistik tradisional dalam prediksi kebangkrutan. Dan penelitian menunjukkan peningkatan penggunaan data besar dan teknik deep learning. Nah, ini adalah analisis temuan dari sini, ya, temuan dari sini. Nah, ini kan lebih lengkapnya nanti berbagai model disebutkan oleh lengkapnya model deep learning, ya, model neural network, model spot vector mesin. Nah, itu yang diperlukan kan di dalam reviewer itu. Silakan kalau ingin diskusikan dulu. Ya, sebelum diskusi untuk menemukan ini ya, tentunya kita harus mempunyai paper-paper yang akan kita baca tentunya ya. Paper-paper yang akan kita ulas. Paper-paper yang akan kita ulas. Ya. Kalian ada yang pakai Genie AI nggak di sana di? Ada yang pakai laptop nggak? Atau HP, koneksi HP-nya ada nggak ke Genie AI? Ya, kalau ada kita sama-sama kita bereksperimen. Kita sekarang akan mencoba ya menghasilkan ringkasan studi ini.
dengan menggunakan apa tadi GenAI ya. Kita akan coba ini. Kita akan coba menggunakan GenAI ya. Ini GenAI. Kita akan mencoba GenAI ya. Share di sini GenAI. Julius AI ya. Nah, bukan Jenny, Julius ya, Julius. Nah, Julius. Nah, ini contoh Julius AI. Tampilannya udah berubah ke Julius AI. Sudah, Pak. Udah, ya. Kita sekarang akan mencoba membuat rangkuman. Ya, membuat rangkuman ya dalam bahasa Indonesia supaya mudah ya. Kalian udah bisa masuk ke pernah menggunakan Julius AI ya? Iya, Pak. Pernah ya? Oke, kalau pernah kita akan mencoba. Nah, akan mencoba ya, kita akan ini contoh ya, contoh rangkuman dari dokumen tersebut adalah sebagai judulnya akan nih kita akan mengambil ya, kita akan mengambil ini ya. Kita ambil file ya, kita akan mengupload kan? Mengupload file yang kita review. Ya, kita review. Filenya berarti diambil di sini nih filenya. Nah, di sini kata-katanya kan di sini berarti ya, kata-katanya di sini. Ini filenya di sini. Kita ambil file, ya kita upload ya. Tampilannya ada upload di layar? Ada, Pak. Ya, oke. Mudah berarti ya. Kita udah masuk ke QCI. Ya. Ini menggunakan yang free ya. Menggunakan yang free masih bisa upload ya. Tapi memang terbatas. Kita upload ya. Upload nih. Nah, upload. Kita akan mencoba mereview. Ya. Mereview papernya yang terbaru, misalnya paper ini, paper yang 2020-an ada nggak 2020? Nah, kita akan mereview ini 2021 ya. Kelihatan listnya ya? List paper di layar? Di file manager ya, Pak? Ya, betul. Kelihatan semua, Bapak. Oke. Kita akan ambil ini. Ambil paper ensemble ya. Nah, ini 2021 ya, finansial ini. Kita ambil ini. Ambil ya. Kita open ya. Ini kan the implication of machine learning for financial solvency prediction kan, and empirical analysis on public list companies of Bangladesh. Soalnya di Bangladesh ini ya, pengarangnya ini Muhammad Abdullah. Bangladesh ya negara yang lebih itu ya, jangan yang Bangladesh lah, kita cari yang Eropa ya, kita cari yang Eropa mana nih, yang Eropa yang supaya agak keren, Eropa misalnya nih. Neural network apa nih? Neural network. Nah, COVID ya berapa nih? Tahun berapa nih? Ini nih. Nah, Data Science, School of Global Management. Nah, ini Australia nih. Oke. Kelihatan nggak nih? Ya, oke. Bentar ya. Nah, ini kelihatan ya? Data Science in Finance. Kelihatan, Bapak. Ya, oke.
Ini data science itu ya, data science in finance ya and economic. Ini judulnya ini, bankruptcy prediction using machine learning and application to the case of the COVID-19 decision ya. Ini itunya oleh si Narvekar Aditya dan Guha, Departemen Data Science Australia. Oh, dan India. Ini orang-orang ini cukup cerdas ya, dari India dengan dari Australia ini. Ya, dari India dengan Australia. Wah, ini orang-orang pintar nih kan. Ilmuwan Narvekar nih dari India. Nih di basis ini dari Australia ya. Department of Data Science, School of Global Management, Sydney, Australia kan. Ini Data Science ya. Global Management, Mumbai. Nah, ini akan kita review. Nah, akan kita review kan. Menggunakan ini XGBoost ya. GBoost di COVID ya 2020 nih. Oke, ini keywordnya, ini papernya kan, ya, bankruptcy prediction is the problem of detecting financial distress in business which will lead to eventual. Ini semuanya ini akan kita analisis, ya, ini machine learning studies, nah ini baca kan. Ini metodenya, modelnya, ini neural network, multidiskriminan ya. Datasetnya menggunakan Altman ya, ini rasionya, site trainingnya, ini datanya, datasetnya ya. Ini adalah peneliti-peneliti internasional juga, mulai dari Wilson dan Sarda ya, Fedropa, dan metodenya juga keren-keren, ada spot vector machine, neural network ya, Bayes ensemble, artificial intelligence. Ada dari Korea nih, ada dari Jepang ya, ada Dujardin tuh dari Amerika nih, Dujardin ya, Chen dari Cina nih, Wang Cina ya, yang ini semua kita akan analisis ya, bisa juga ditranslate ya, kita lihat review, ini kita lihat ini paper XLR atau paper eksperimen sendiri, data dan metodologi. Nah, datanya tuh tabel diagram IR ya, diagram IR kayak kalian paham nih kan, terkait relasi ya, relasi one to one, one to many ya, misalkan ini financial data set ratio ya, ini relasinya dengan bankruptcy prediction itu adalah many to many ya, ini ya, many to many diagram ya, relation between financial ratio data set ini relasinya begini ya. Data pre-processingnya, ini itu kan apa, data eksperimental, ini eksperimen. Nah, literatur review itu dijadikan bagian daripada eksperimen dia. Bankrupt, ini jumlah datanya, ini distribusi datanya, balance ya, datasetnya ini ya, dataset yang seimbang kan. Performance analisis ya, kinerja ya, analisisnya mulai dari AUC ya, ROC ya, receiver operating curve, evaluasi daripada modelnya, daripada sistemnya. Ini kita udah bahas ya, ini dalam machine learning kan, predicting bankruptcy-nya, sampelnya, hasilnya ini hasil dari, nah biasanya pertemuan tuh dari hasil kan di sini. Akurasi dan ini IUC-nya, akurasinya 99% menggunakan random forest nih.
Random forest ya, punya Siti Aisyah kan random forest tinggi ini ya. Menggunakan spot vector machine, tinggi semua nih 9%. Ini, ini modelnya begini. Ini beginilah kalau itu apa namanya, paper tuh begini harus lengkap kan, paper tuh lengkap, paper yang eksperimen kan dilaporkan, metodenya, datanya kan, kemudian apa, visualisasinya kan. Nah, kita akan mereview ini hasil penelitian itu yang tadi dari Australia ini. Nah, ini hasilnya, ini cukup lengkap nih. Ya, performan dari itu, side training setnya ya, sampai ke Barboza nih, Kimura and Altman. Bosnya nih, prediknya nih. Ini datanya lengkap juga nih. Bankers prediction using ya. Konflik of interest. Nah, ini semuanya akan di review sama kita. Ya, dibaca. Kalau manual kan dulu manual ya. Sebelum bisa memberikan itu dibaca manual kan, sehingga nanti metodenya apa kan dibaca ya. Temuannya apa kan? Temuannya apa? Nah, kita dengan bantuan AI bisa kita menemukan judul ya, tinggal nanti keluar nanti judulnya, tinggal di copy paste nanti judulnya, tidak diketik kan. Artinya lebih cepat nanti. Ya, terkait ini nih apa, narpekar ini ya. Aditya kayak nama Indonesia nih, Aditya ya. Tapi di sini Aditya dari Australia ini ya. Sydney, Australia ini. Department of Data Science. Prodi Data Science. Ya, kita tinggal di open aja nih. Ya. Nanti ada hasilnya kan di open nanti. Tentunya si Julius AI kita berikan perintah untuk menganalisis paper yang kita upload ini. Di-upload sama dia kan. Connection, stabil ya connection internetnya. Lagi di-upload sama dia. Ya, di-upload dia ini tergantung koneksi internet. Kalau koneksi internetnya lagi ada masalah, ya agak lama berarti ya. Kalau koneksi internetnya cepat, ya sat bisa aja, tergantung dari koneksi internet. Ya. Tapi konsepnya bisa ditangkap nggak ya? Yang penting konsepnya. Ada pertanyaan dulu? Lanjut? Ya, upload ya, lanjut. Udah tadi upload ya, tinggal nunggu tadi kan. Tinggal nunggu tadi. Kalau ngupload lagi bisa juga sih. Ngupload lagi ya. Nah, ini udah diupload tadi ya. Nah, tunggu nih. Udah diupload ini kan. Bankruptcy dokumennya udah masuk. Ya, yang di-download ya. Setelah itu kita perintahkan ya. Perintahkan untuk tunggu dulu sebentar. Wah, ini terlalu lama ya nih. 1 jam baru bisa digunakan ya. Tunggu dulu nih. Ya, oke, analisis.
Nah, oke, kita analisis. Sudah kan dianalisis? Kita analisis ya. Gimana tampilan di layar? Ada bankruptcy di sana? Ada tampilan chatting nggak? Teh Aisyah ada Ada, tampilan? Kak. Ya? Ada. Ya, oke. Nah, sekarang kita perintahkan si apa namanya Jilus AI ini. Oke, Jilus AI. Nah, berikan kan? Berikan. Nah, atau buatkan ya, berikan hasil dari analisis. Berikan hasil dari analisis paper yang di-upload ya. Paper yang dipaparkan ya, di-upload ya. Paper yang di-upload ya, paper yang di-upload ya. Paper yang di-upload ya. Berikan hasil. Berikan hasil dari analisis paper yang berupa saja ya, berupa judul, boleh aja judul ya. Ini tahun ya, autor, metode. Nah, metode kan. Nah, kemudian akurasi, bisa juga akurasi, tingkat akurasi ya. Nah, akurasi ya. Nah, temuan utama kan, temuan utama. Berikan hasil. Terbaca ya, berikan hasil. Ini tinggal di send aja. Nah, tunggu aja. Ya, skip aja ini ya. Skip aja kan. Ya, tunggu nih ya. Ya, ini bahasa Indonesia bisa nih biar. Nah, nggak bisa ya, servernya hilang ya. Minta diunggah lagi ya, diunggah lagi nih. Ya, kita unggah aja, unggah lagi. Oh, hilang dari servernya. Ntar, tunggu ya. Hilang dari server ya. Hilang dari server Apa hilang? Coba di.
Oh, kenapa hilang dari server? Hilang dari server. Ya, kita unggah lagi kalau itu. Berikan ininya kurang jelas instruksinya. Berikan ya. Autor juga salah tulis autornya. Atau cara yang kedua bisa di copy juga tuh ya, si abstraknya nih. Abstraknya bisa di copy juga. Kalau ini terbatas, bisa di copy juga abstraknya nih. Misalkan abstraknya ini kan, bisa juga di copy nih abstrak ya. Abstraknya nih, copy ya. Abstraknya bisa di copy nih. Nah, abstraknya bisa di copy nih. Oh, nggak bisa ya. Nggak bisa di copy di sini. Nggak bisa di copy, nggak bisa di copy. Iya, ini terbatas ya. Harus cari itu apa? Nah, ini di copy kan gini nih. Nah, ini hasilnya kan. Berdasarkan analisis makalah, di judul tuh memprediksi kebangkrutan menggunakan teknik pembelajaran mesin ya. Oh, tahun tidak disebutkan ya. Kalau tadi gampang tahunnya kan bisa diambil tahunnya kan. Tahun 2000 berapa tadi kan? Metodenya analisis diskriminan ya, metode pembelajaran mesin support kan. Bagging, boosting, akurasi. Nah, akurasinya metode pembelajaran mesin menunjukkan peningkatan. Ya, teknik random forest 87, regresi sekian kan. Analisis diskriminan ini, metode bagging. Temuannya ini. Ya, ini sepertinya analisisnya kan. Ya, kalau koneksi internetnya kurang bagus ya memang lambat ya ininya apa prosesnya lambat. Sehingga hasilnya memang harus cari koneksi internet yang bagus. Kalau lebih bagus ya jangan yang free ininya apa sih tools ya, Ilus AI-nya. Ya, silakan ada pertanyaan sampai sini. Isi Pak, Ya, oke. boleh minta itunya Pak, file Word-nya yang tadi Boleh. di-share ke chat Zoom tuh Pak, Yang ininya masuk dulu ke dia. yang Word-nya tadi Ini Word nggak kelihatan share screen Pak. ya. Share screen nggak kelihatan, masih ke Oh, Julius. oh ya, oke.
Ini, Ya Pak, betul Pak, wordnya ya, betul. oke. Ada yang didiskusikan? Ya berarti nanti hasil itu di copy di sini tadi ya, hasil yang tadi. Iya, misalkan itu kan sini ada 4 tadi ya, 4 ya. Nah, tadi hasilnya apa ya? Judulnya apa tadi tuh? Kan judulnya tadi. Judulnya kan ini tadi ini ya. Oh, judulnya. Ya, tinggal disalin begitu. Nah, ada tambahan ke 4 ya? Nah, jadi hasil tadi dari Julius tinggal dikopas di sini kan? Pas di sini. Tinggal dikopas di sini kan? Ya, itu artinya kalau membuat SLR begini ya, tinggal ini diperdalam berarti ya. Disesuaikan dengan tema yang kalian akan itu perdalam kan. Mulai latar belakang, tujuan, metodologi, sumber data. Kemudian nanti ini ya formatnya disesuaikan dengan format dari jurnal yang apa? Dari apa? Format dari jurnal yang akan mempublikasikan itu apa? Artikel kita. Seperti aturan formatnya. Nah, itu sampai sini. Kalau kemarin ada itu kan ada petanya dimasukkan ya. Mapping dari riset dimasukkan juga. Temuan bisa kita tinggal masukkan temuan yang tadi kita temukan kan. Nah, penulis ya metode gampang temuan ini kan. Akurasi temuan utama ini kan. Temuan utamanya bisa dimasukkan. Oh, temuan utamanya kan. Nah, tinggal di itu ya, nanti di berarti temuan utamanya kan di sini ya di random forest menunjukkan peningkatan akurasi yang signifikan. Ini 1 misalnya. Penambahan variabel prediktor keuangan ya. Penambahan variabel nah 3 gitu kan. Metode bagging, boosting, dan random forest unggul dibandingkan dengan apa nanti kan.
tepat dan hasil penelitiannya mendukung penggunaan sistem pakar oleh praktisi dalam proyektil. Ini memang tinggal di itu ya, ditambah-tambahkan apa tadi ada kurang sempurna berarti karena koneksi internet bisa aja jadi. Nah, ini hasil itunya, hasil makalah ya, makalah yang bisa kita apa upload ya. Tinggal judulnya ditambah di sini, judulnya apa misalkan. Ya, saja judulnya begini, yes. Nah, machine learning. Nah, bisa. Mesin nih, gimana tulisan mesin learning dah. Mesin, Nah, ada salah nih mesin learning tuh. Mesin learning ya. Nah, coba lihat lagi ya tulisan mesin learning gimana. Metode. Kalau bagaimana itu pembelajaran kalau dalam bahasa Indonesia semua ya, pembelajaran mesin. Nah, itu ya kurang lebih ya, Kak, pembuatan ya penerapan struktur ini ya. SLR ya. SLR metode pembelajaran Mas. Saja gini modelnya, model pembelajaran machine learning ya untuk proyek pembangunan Mas. Menggunakan ya metode SLR. Nah, itu kurang lebih. Ya, silakan ada diskusikan. Ya, mulai dari judul, abstrak belum ada nih ya, abstrak bisa dibuat abstraknya. Abstrak nih. Abstrak berarti ya abstrak ya ngambil dari ini semua ya. Bisa aja ini di abstrak ini bisa di copy semua kan abstrak ya. Contoh abstrak kan. Nah, abstrak bisa aja menggunakan itu apa? ChatGPT aja misalnya yang lebih itu. Ya, kita pilih-pilih aja nih yang mana yang paling itu kan. Ah,
GPT. Ah, yang baik dan menarik ya dari saran berikut misalkan. Yang menggunakan ChatGPT ya. Layarnya masih di ini Pak, masih Oh. di Word-nya. Oh, di Word. Ya ini pakai ChatGPT nih. Pakai ChatGPT udah pada bisa kan ya? Nah, di Word ya ini Kurang lebih bisa Bapak. ya ChatGPT ini ChatGPT ini apa? Ini hasil dari ChatGPT abstraknya. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita masukkan ke apa? Abstrak ya, silakan yang salam tadi. Nah, ini abstrak ya, abstrak sini. Nah, abstraknya. Price keberangkatan adalah topik penting dalam keuangan dan ekonomi, misalkan. Metodologi yang digunakan, nah, hasil tinjauan, secara keseluruhan model pembelajaran mesin, tipe ini memiliki secara keseluruhan. Nah, ini abstrak. Ya, tinggal nanti kalau mau diringkas bisa juga. Ya, kalau 2000 kata misalkan. Ya, silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Ini pembuatan abstrak dari. Kalau abstrak ya tinggal dikopas saja ini apa? Nah, data ini kan dikopas ini. Ya, dikopas, disimpan di ChatGPT kan? Nah, ChatGPT ya buatkan abstrak yang baik dan menarik dari paparan berikut ini dikopas. Nanti keluar ini, dibuatkan abstraknya oleh ChatGPT kan? Ya, tinggal nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan kita, sesuaikan dengan kebutuhan paper kita. Kalau terlalu panjang ya bisa diringkas, ya. Bisa diringkas secara manual atau bisa diringkas menggunakan Gen AI misalkan, tools AI banyak kan. Ya baik, kalau ada pertanyaan ya kuliah terkait SLR itu sampai sini. Ini SLR yang murni berarti ini kan. Yang murni ya abstraknya nanti di belakang, terus judulnya pun nanti sesuaikan, abstraknya dibuat juga dengan ChatGPT bisa kan. Nah, ininya bisa menggunakan Quillbot ya, bisa menggunakan beberapa tools AI. Yang paling penting kita harus paham ininya apa terkait outline-nya, dan outline yang akan kita buatkan narasinya, buatkan paragrafnya kan disesuaikan dengan format dari jurnal biasanya. Jurnal kan beberapa publisher itu formatnya berbeda-beda ya. Tapi intinya sama, kalau pendahuluan itu ada latar belakang yang menceritakan terkait latar belakang kan ya, konteks terkait tema yang akan diteliti kan.
ada fenomena yang akan diteliti. Ya, oke. Bisa aja nanti. Nah, fenomena itu ya lah tujuan ya. Tadi terkait itu ya. Terkait, nah, konsep dasarnya udah kita dapatkan, tinggal kalian melatih aja. Melatih ya, dengan latihan, ya insya Allah kalian juga mahir ya. Nah, panduannya ini bisa digunakan mulai pendahuluan, metodologi ya. Yang kedua, 3 hasil dan diskusi kan. Hasilnya kalau dalam itu ada ini ya. Ini kalau lebih panjang lebih bagus ya. Tingkat akurasi bisa juga. Ini bisa menggunakan tools tadi, tools apa? Julius AI kan. Asal papernya kita punyai. Nah, dia akan memberikan analisis sesuai dengan yang kita instruksikan. Kemudian kesimpulan. Kemudian daftar pustaka jangan lupa. Ya. Nah, ini berikutnya adalah nanti di share nih. Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat ringkasan dari paper kan. Akses jurnal, buka situs, masuk ke daftar ya. Unggah dokumen atau salin teks ya. Salin teks ya. Kalau bisa disalin lebih enak salin. Pilih opsi kalau ingin meringkas ya buat rangkuman bisa dirangkum tadi. Ya kalau kepanjangan misalkan ini akan dirangkum bisa juga ini review dan edit ringkasan, format ringkasan, simpan. Nah, ini ada bisa kalian nanti pelajari nih ya. Disertakan nanti di share ya. Dan di share nanti materinya. Ya kalau contoh ingin merangkum bisa aja kalau kita ingin merangkum ya. Merangkum ini misalkan terlalu panjang ya. Kan biasanya tuh hanya 200 kata ya. Nah, apa rangkuman ini nih. Nah, ingin dirangkum. Kalau judul ingin dirubah bisa juga menggunakan ya. Nah, ini ingin dirangkum seperti gini. Ingin dirangkum ya buatkan ini Julius AI misalnya. Ya. Buatkan rangkuman ya dan keyword ya, keyword buat yang baik dan menarik yang dari paparan berikut. Nah, itu. Oh. Nah, memang menarik ya. Menunggu sejenak ini rangkumannya ya. Nah, rangkuman. Kita kunci. Nah, ini rangkuman. Oh, bisa semuanya kita dapatkan kan? Kata kunci bisa kita dapatkan di sini. Tinggal nanti kan keywordnya di copy aja nih kata kuncinya. Kuncinya tinggal di copy gitu.
ya kalau kalian. Oke, oke. Kata kuncinya tinggal dibenahi nanti. Ya baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi, silahkan kalau ada pertanyaan ya. Ini ada yang batuk-batuk ya. Akmal batuk-batuk nih. Iya Pak, maaf lagi sakit Pak. Iya, baik kalau gitu kita tutup ya sampai sekian. Ini materinya bisa dikembangkan ya. Artinya teorinya udah diberikan pada mata kuliah hari ini, kemudian contoh pembuatannya sudah dibuatkan, tinggal kalian nanti memperdalam ya. Kemudian menyesuaikan dengan apa? Dengan tema yang kalian akan buat ya, kalian akan teliti. Ya untuk tugas akhir juga bisa pedoman-pedomannya digunakan untuk menyusun tugas akhir dengan menggunakan tools AI yang tentunya bertaburan tools AI yang ada di internet ya bisa kita manfaatkan tentunya. Ada yang free ya, ada yang berbayar. Kalau yang berbayar artinya lebih lengkap fasilitasnya. Kalau yang free ya harus pandai-pandai ya, harus banyak yang kita punya akunnya sehingga keterbatasan bisa ditangani dengan baik. Baik, Bapak cukup sekian ya perkuliahan kita hari ini. Bapak tutup dengan billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Ya, sama-sama.